Tengen Uzui adalah seorang Hashira dengan teknik pernapasan suara, dan dia merupakan salah satu karakter penting dalam arc distrik hiburan di anime dan manga Kimetsu no Yaiba. Memiliki tubuh tinggi dan berotot serta rambut panjang yang berwarna putih, Uzui mempunyai sifat yang sangat eksentrik di mana dia selalu ingin terlihat mencolok dibanding dengan pilar yang lainnya. Uzui diketahui berasal dari sebuah keluarga klan shinobi, sehingga hal itulah yang mempengaruhinya dalam segi penampilan dan juga kemampuannya saat bertarung. Sama halnya dengan Gyomei Himejima, Uzui memiliki sebuah senjata unik berupa dua pedang Nichirin besar sebagai senjata utamanya, dan kedua pedang tersebut terhubung dengan rantai logam yang panjang. Selain itu di kehidupannya, Tengen Uzui juga termasuk seorang pilar yang beruntung karena telah memiliki istri, dan tak tanggung-tanggung Uzui bahkan memiliki 3 istri sekaligus di usia yang masih sangat muda. Saat pertarungannya melawan iblis bulan atas ke-6 yaitu Gyutaro dan Daki, Uzui harus mengalami cedera yang sangat serius di mana dia harus kehilangan salah satu lengannya dan juga kebutaan di mata kirinya. Hal inilah yang kemudian membuat Uzui menjadi pilar kedua setelah Jigoro Kuwajima yang memutuskan untuk pensiun karena cedera setelah pertarungan melawan iblis. Namun meskipun begitu, Uzui tetap memiliki peran penting selama arc pertempuran akhir, di mana dia dan Shinjiro Rengoku bertugas untuk melindungi Kiryu Ubuyashiki selama memimpin pertempuran tersebut. So di video kali ini, kita akan membahas karakter Hashira dengan 3 istri yang merupakan pengguna dari teknik pernapasan suara, yaitu Tengen Uzui. Silakan dukung channel Mimin agar bisa berkembang dengan cara klik tombol like, share, dan subscribe ya. Langsung saja, kita mulai pembahasannya. Kisah hidup Uzui dimulai pada 23 tahun yang lalu, di mana Uzui diketahui lahir dengan memiliki 8 saudara dalam sebuah keluarga klan shinobi. Hidup di keluarga klan shinobi membuat Uzui harus menjalani latihan begitu keras di usianya yang masih sangat muda, sehingga hal ini kemudian membuat 3 saudaranya harus mati bahkan sebelum umur mereka mencapai 10 tahun. Suatu hari dalam pelatihannya, ayah mereka menyuruh Uzui dan masing-masing saudaranya untuk menjalankan sebuah misi terpisah, di mana mereka diharuskan untuk membunuh target musuhnya. Namun sayangnya misi tersebut hanyalah sebuah jebakan yang dibuat oleh sang ayah, karena ternyata Uzui dan saudaranya justru dipaksa untuk saling membunuh satu sama lain. Uzui dan saudaranya tidak mengetahui hal ini karena sang ayah sengaja menyuruh masing-masing dari mereka untuk memakai topeng, dan Uzui baru menyadari hal itu setelah membunuh 2 saudaranya sendiri. Kejadian ini membuat semua saudaranya harus mati dalam misi jebakan tersebut, sehingga yang tersisa hanya tinggal Uzui dan 1 adik laki-lakinya. Bertahun kemudian, sang ayah tetap memberikan pelatihan yang sangat keras bagi Uzui dan adiknya tersebut, dan ayahnya beralasan jika hal ini adalah satu-satunya cara untuk melestarikan klan shinobi mereka. Sang ayah juga terus menanamkan ideologi kepada Uzui dan adiknya untuk mengutamakan misi di atas segalanya, meskipun jika misi tersebut harus mengorbankan nyawa orang tak bersalah atau bahkan keluarganya sendiri. Selain itu, keluarga klan Uzui juga mempraktekkan poligami sejak dini, sehingga di usianya yang masih 15 tahun, Uzui kemudian dipaksa untuk menikahi 3 wanita sekaligus, di mana wanita tersebut telah dipilih oleh kepala klan keluarganya. Meskipun Uzui sengaja dibentuk oleh klan keluarganya sebagai mesin pembunuh, namun Uzui sama sekali tidak setuju dengan semua pemikiran tersebut. Tapi adik laki-laki Uzui justru mengadopsi pola pikir ini dan menghalalkan segala cara untuk menyelesaikan misi mereka, sehingga hal ini membuat Uzui memutuskan untuk meninggalkan klannya dan pergi bersama dengan ketiga istrinya. Selama pelariannya tersebut, Uzui mulai melatih istrinya yaitu Makio dan Suma serta Hinatsuri untuk menjadi shinobi yang baik dan meninggalkan ajaran keluarga klan mereka. Selama itu pula Uzui mengalami kesedihan karena berpikir apakah dia harus kembali dan memusnahkan klannya. Tapi Uzui mengurungkan niatnya karena tidak sanggup untuk membunuh ayah dan saudaranya sendiri. Uzui dan ketiga istrinya kemudian memutuskan untuk pergi menemui Kagaya Ubuyashiki, dan sejak saat itu dia secara resmi bergabung dengan pasukan pemburu iblis. Tak lama setelah bergabung dan bertugas sebagai pemburu iblis, Tengen Uzui lalu diangkat menjadi Hashira dengan teknik pernapasan suara, sebelum Sanemi dan Kocho Shinobu bergabung. Uzui pertama kali diperlihatkan ketika menghadiri pertemuan para Hashira di rumah Kagaya, di mana mereka sedang menentukan nasib dari Tanjiro dan juga Nezuko. Di sana Uzui sempat menyatakan ketidaksukaannya terhadap hubungan Tanjiro dan Nezuko,
dan dia bahkan mengatakan akan memotong kepala Nezuko dengan gaya. Uzui kembali terlihat setelah berakhirnya arc Mugen Train. Meskipun Uzui tidak berpartisipasi dalam pertempuran besar selama arc tersebut, tapi ia mengungkapkan keprihatinannya atas kematian dari Kyojuro Rengoku. 4 bulan setelah kematian Rengoku, Uzui terlihat datang ke Butterfly Mansion dan mencoba untuk menculik Aoi dan Naho agar mau membantu dalam misinya. Namun Tanjiro serta Zenitsu dan Inosuke kemudian datang untuk menyelamatkan gadis-gadis itu, dan meminta Uzui untuk membawa mereka bertiga sebagai gantinya. Dalam perjalanan mereka ke tempat distrik hiburan, Uzui lalu menjelaskan bahwa mereka akan menyelidiki keberadaan iblis di sana, dan mencari hilangnya istrinya dalam distrik hiburan tersebut. Untuk menjalankan rencananya, Uzui kembali menjelaskan bahwa Tanjiro serta Zenitsu dan Inosuke masing-masing akan dikirim ke salah satu dari 3 rumah bordil di sana, agar mereka bisa mengumpulkan informasi terkait misinya. Begitu mereka tiba di distrik lokalisasi tersebut, Uzui ternyata menyamarkan mereka bertiga sebagai perempuan, dan menitipkannya di setiap rumah bordil untuk memulai penyelidikan mereka. Sementara itu Uzui akan bersembunyi dan memantau aktivitas dalam setiap rumah tersebut, sambil menunggu informasi dari Tanjiro serta Zenitsu dan juga Inosuke. Namun setelah Zenitsu menghilang, Uzui segera merasakan bahaya dan memerintahkan Inosuke serta Tanjiro untuk meninggalkan misi tersebut demi keselamatan mereka. Uzui lalu pergi ke rumah tempat Zenitsu bertugas, dan langsung menekan manajer di sana, sehingga Uzui mengetahui bahwa istrinya yaitu Hinasuru ternyata telah dikirim ke rumah bordil kelas bawah, dan Zenitsu diculik oleh Oiran bernama Warabi Hime. Uzui kemudian datang di tempat Hinasuru berada dan segera memberinya obat. Lalu Uzui memerintahkan Hinasuru untuk segera pergi meninggalkan distrik tersebut. Ketika dia tiba kembali di distrik untuk mencari istrinya yang lain dan juga Zenitsu, Uzui tiba-tiba mendengar suara dari gua bawah tanah dan segera memasukinya, yang ternyata itu adalah tempat istrinya yaitu Makio dan Suma ditahan. Sementara itu di tempat lain, Inosuke yang juga telah memasuki goa tersebut pada akhirnya berhasil menemukan Zenitsu dan berusaha membebaskannya. Singkat cerita, setelah membebaskan mereka semua, Uzui bersama Inosuke dan Zenitsu kemudian mulai mencari keberadaan dari Daki. Tak berapa lama dia lalu menemukan Tanjiro sedang berusaha menahan Nezuko yang lepas kendali karena bertarung melawan Daki, dan Uzui lalu dengan cepat memenggal kepala Daki dengan pedangnya. Namun ternyata This is one app you won't want to skip. Tubuh Daki justru mulai terbelah, dan Gyutaro pun akhirnya muncul dari tubuh Daki. Setelah menemukan kebenaran di balik kehadiran Gyutaro dan Daki sebagai iblis bulan atas peringkat ke-6, Uzui akhirnya terlibat dalam pertempuran sengit dengan iblis tersebut. Gyutaro berhasil meracuni Uzui selama pertarungan mereka, sehingga membuat pergerakan Uzui menjadi terbatas. Namun dengan bantuan Tanjiro, Zenitsu, serta Inosuke dan ketiga istrinya, mereka pada akhirnya berhasil mengalahkan Gyutaro dan Daki, meskipun pada pertarungan itu ternyata Uzui harus kehilangan salah satu tangan dan mata kirinya. Pada akhir pertempuran, racun Gyutaro ternyata telah menyebar ke seluruh tubuh Uzui yang mengakibatkan ketidakmampuannya untuk berbicara, dan ketika dia mulai sekarat karena racun, Nezuko lalu menggunakan seni darah iblisnya untuk membakar racun tersebut. Tak lama setelah korps pemburu iblis tiba, Uzui lalu berkata kepada Obanai bahwa dirinya secara resmi memutuskan untuk pensiun dari pasukan pemburu iblis. Setelah para Kakushi membersihkan tempat kejadian pertempuran mereka, Uzui terlihat dibantu oleh ketiga istrinya untuk berjalan pergi dari daerah itu dan memulai masa pensiunnya. Namun meski telah resmi pensiun sebagai Hashira, Uzui kembali terlihat membantu dalam arc pelatihan akhir bersama istrinya, di mana dia bertugas mengawasi tingkat pertama yaitu pelatihan dasar stamina.
Uzui sekali lagi berperan bersama Shinjiro Rengoku untuk menjaga anak-anak dari Kagaya, yaitu Kiriya dan Kanata serta Kuina dalam memimpin pertempuran akhir melawan Raja Iblis Kibusuji Muzan. Kekuatan. Sebagai seorang Hashira dengan teknik pernapasan suara di pasukan pemburu iblis, kemampuan Uzui dalam bermain pedang jelas tidak diragukan lagi, dan dia juga termasuk salah satu Hashira yang cukup kuat. Hal ini terlihat dari bagaimana Uzui yang mampu menyebar kekuatannya ketika melawan iblis bulan atas yaitu Gyutaro dan Daki, di mana Uzui tidak hanya melawan iblis tersebut, tapi dia juga melindungi pemburu iblis yang lain pada saat yang bersamaan. Uzui juga memiliki indera pendengaran manusia di atas rata-rata, sehingga dengan kemampuan ini dia mampu membaca gerakan lawan dan memanfaatkan celah pergerakan mereka untuk menyerang. Sebagai seorang shinobi, tubuh Uzui juga telah terbukti memiliki ketahanan yang tinggi terhadap racun, di mana ia terlihat masih bisa terus bertarung meskipun dalam pengaruh racun Gyutaro yang sangat mematikan. Kekuatan fisik Uzui juga sangat luar biasa, karena dia dapat memegang dua pedang Nichirin yang besar hanya dengan dua jarinya, dan Uzui juga masih bisa mengimbangi Gyutaro meskipun dia telah kehilangan salah satu lengannya. Dalam kontes adu panco antara para Hashira, Uzui ternyata menduduki peringkat kedua setelah Gyomei yang mengunggulinya. Fakta lainnya, Uzui memiliki pasukan tikus terlatih yang mampu mengangkat sebuah pedang, dan selain itu pedang Nichirin Uzui ternyata juga bisa mengeluarkan efek ledakan yang sangat fatal bagi musuhnya. So itulah pembahasan mengenai Hashira dengan teknik pernapasan suara, yaitu Tengen Uzui. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa pada